Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kembali lagi di Jalan Ternak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pajak setelah kemarin saya bahas secara teori. Pada dasarnya UMKM bayarnya seberapa, kemudian ada batasan-batasan omset seberapa kita tidak harus bayar pajak. Tapi pada kenyataannya kalau kita datang ke kantor pajak, kita mau buat NPWP, walaupun omset kita 1 tahun itu sedikit, kita harus bayar pajak. Banyak kejadian seperti itu. Saya pernah lihat orang tua kemudian diarahkan sama orang pajak bayar, mereka ngikut ya. Padahal kalau kita tahu ya bahwasanya orang-orang kaya itu bayar pajak lebih murah dari kita. Seperti kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia, pasar saham itu pajaknya adalah 0,1% setiap kali transaksi. Padahal transaksinya besar ya, miliaran. Bagaimana dengan UMKM? Seperti kita pajaknya 0,5%, 5 kali lipat lebih besar daripada orang kaya. Ada beberapa faktor yang menjadikan kita itu dipungut pajak lebih besar. Yang pertama, karena pengetahuan kita itu minim tentang informasi pajak. Yang kedua, karena kita yang ikut saja, kita nggak punya kekuatan untuk melawan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa ya tidak melawan, tapi kita mengikuti alur-alur pajak, tapi kita harus bayar yang paling murah gitu ya. Kalau bisa, kalau kita ada masalah misalnya terkendala sama usaha kita, ya kita nggak bayar pajak. Tapi bagaimana caranya? Ya nanti akan saya ajarkan. Nah, untuk berbicara masalah peternakan sebagai lini usaha atau bisnis, mau tidak mau kita harus mempelajari masalah pajak. Ya, selain dari produksi itu mencakup bagaimana ternaknya, kesehatannya, nutrisinya, kemudian pemasaran kita bagaimana ngurusin orang, uang yang mandek di bakul-bakul ada berapa, kemudian SDM kalau kita punya tenaga kerja, ya mau tidak mau kita harus mempelajari semua itu. Pada kali ini saya akan ngajarin kalian bagaimana cara bayar pajak kalau bisa nol ya. Nah, syaratnya bagaimana? Kalau kita kemarin membuat NPWP itu di KPP Pratama, kita akan dapat beberapa dokumen. Jadi kita akan dapat dokumen seperti ini ya. Ini keterangan pajak, surat keterangan terdaftar, kemudian kita akan dapat kartu NPWP ya. Setelah dapat dua ini, nanti ada dokumen yang tidak kalah penting, yaitu namanya EVIN. Kita dapat EVIN, kemudian kita dapat satu lagi yang bentuknya kuning kecil, itu ada dua. Yang satu EVIN, yang satu keterangan pembayaran pajak pertama kita. Nah, EVIN ini jangan sampai hilang. Punya saya foto, kemudian saya kirim WhatsApp ke istri saya, jadi dokumennya masih ada, walaupun fisiknya secara fisik hilang, tapi secara file masih ada. Itu berguna untuk kita bayar pajak secara online. Nah, di online tersebut kita bisa merubah-rubah informasi pajak kita, profil pajak, kemudian membuat laporan tahunan. Dan bagaimana kalau misalnya kita sudah nggak beternak, kemudian kita keberatan dengan pajak final UMKM 0,5%, kita bisa bayar pajak sesuai dengan pekerjaan kita. Biasanya bisa dienolkan kalau seperti itu. Nah, setelah kalian punya dokumen itu disiapkan ya, kemudian kita kembali ke komputer. Ya, bagi kalian yang nggak punya komputer dan akses internet, minta tolong kepada yang lebih muda, kepada anak atau kepada saudara yang dipercaya, kemudian datang ke warnet, nanti ikutin arahan saya. Disclaimer ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk tidak membayar pajak. Pada dasarnya membayar pajak itu adalah sangat penting untuk negara, jadi untuk kemaslahatan negara Indonesia. Jadi jangan disalahgunakan ya informasi yang saya bagikan ini untuk kalian tidak membayar pajak. Ini adalah untuk membantu kalian peternak atau pengusaha yang bangkrut atau yang bermasalah. Sedangkan untuk membiayai kehidupan kita aja susah, apalagi untuk membayar pajak. Di sini saya memberikan solusi. Jangan disalahartikan secara negatif ya. Oke, kembali lagi ya bersama saya
sekarang kita mulai menerapkan praktek bagaimana cara membayar pajak. Di sini tentunya kita butuh perangkat keras seperti komputer. Ya, kita akui kelemahan dari peternak kita itu kurang menguasai di bidang ilmu informatika seperti komputer seperti ini. Kebanyakan yang mudah-mudah menguasai, tapi menguasainya masalah gaming. Informasi di dalamnya itu kurang dikuasai. Oke, sekarang kita pertama-tama kita akan buka alamat websitenya, yaitu djponline.go.id ya. Nah, DJP online, enter. Setelah kita buka DJP online, nanti kita akan diarahkan ke alamat login. Nah, ya. Di login ini kita membutuhkan yang pertama NPWP, nomornya NPWP, kemudian kata sandi. Nah, kata sandi ini itu bisa dilakukan atau bisa digunakan saat kita sudah mengaktifkannya. Kalau kita belum mengaktifkannya atau belum mendaftar di sini nggak bisa. Caranya mendaftar, kalian yang namanya Evin itu nanti akan diperlukan. Nah, untuk pengguna baru daftar di sini. Nah, ini nanti dimasukkan nomor NPWP-nya berapa, kemudian Evin-nya berapa. Evin ini fungsinya seperti password ya, password yang diberikan oleh KPP Pratama agar kita bisa mengakses ini. Kemudian kita masukkan kode keamanannya, kode keamanannya dimasukkan, kemudian submit. Setelah disubmit, nanti kalian akan dapat konfirmasi lewat email. Kalian buka email kalian buka Gmail atau Yahoo atau Altavista bebas. Nah, itu setelah dibuka, kemudian ada konfirmasi di situ, diklik. Setelah bisa, kalian akan diarahkan kembali ke sini. Nah, setelah diarahkan ke sini nanti bisa login. Contohnya saya akan login ya. Nah, ini di sini saya akan memperlihatkan riwayat saya pernah membuat laporan tahunan. Dapat dilihat di sini laporan pajak saya di tahun 2019 sampai tahun 2020 itu nggak ada ya. Di tahun 2020 itu ditulis nihil. Padahal saya bayar di tahun 2019 sampai 2020 itu sekitar per tahunnya itu 960. Tapi ternyata di sini nggak ada teman-teman. Setelah saya lihat ini, saya baru sadar ini. Nah, itu kemana uangnya coba? Ini di tahun 2021 pajaknya 0 ya. Ini tahun 2021. Kemudian saya mengisi penghasilan bruto dalam 1 tahun 60 juta. Kemudian ini penghasilan tidak kena pajak. Saya punya tanggungan 1 orang anak yaitu 63 juta. Jadi kalau kalian punya tanggungan lebih dari 1 itu penghasilan tidak kena pajaknya lebih banyak. Misalnya ada 2 atau ada 4 misalnya, itu akan lebih banyak. Ini pengisiannya ini disesuaikan dengan PTKP kalian ya. Yang lainnya kosongin aja. Nah, ini kosongin semua. Otomatis nanti hasilnya akan 0. Nah, bagaimana caranya? Ini kan riwayat saya ya. Bagaimana caranya? Caranya gini. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman ya. Saya tidak bisa merekam layar ya, karena sebelumnya saya pakai Linux, ini saya pakai Windows. Saya bingung ini caranya gimana. Sedangkan ini Windowsnya bukan yang ori. Saya belum mendaftarkan. Ya, jadi ini kita kembali lagi ke materi. Setelah kita login, caranya bagaimana lapor? Ini laporan tahunan ya teman-teman ya. Kita buat e-filing. Setelah masuk di e-filing, kita buat SPT. Nah, kemudian kita masukkan atau kita isi-isi formulir yang ada di sini ya. Karena saya waktu itu sebagai pekerja, saya masukkan ini. Tidak. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak juga. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta? Iya. Kemudian kita akan diarahkan ke SPT 1770
SS. Tapi kalau kita mengisi yang lain, misalnya kita SPT-nya beda, bukan 1770 SS, ya. Kita masuk ke sini. Nah, setelah diklik, kemudian isi data formulir. Nah, data formulir kita isi tahunnya berapa, tahun pajaknya. Misalnya tahun pajak 2022, karena terakhir kali saya bayar 2021, ini 2022. Bisa disesuaikan 2023 bisa, ya. Kemudian status SPT-nya kalau misalnya baru buat kita isi normal, ya, bukan pembetulan. Kalau misalnya kita sudah buat ternyata ada salah di koreksi pembetulan ke berapa? Ke 1 misalnya. Nah, ini diisi normal ya. Kemudian selanjutnya. Nah, setelah kita masuk ke bagian selanjutnya, kita akan diarahkan ke sini. Sesuai dengan prinsip self assessment, isi SPT tahunan merupakan tanggung jawab wajib pajak. Nah, tanggung jawab kita sendiri nih. Kemudian kita baca penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri, kita isi aja lah 60 juta. Nah, kemudian pengurangannya saya nggak tahu ini apa, tapi yang paling penting ini penghasilan tidak kena pajak. Kita cari tahu khususnya yang penting-penting ya. Kalau yang lain serasa tidak penting, ya jangan direpotkan lah dengan hal seperti itu. Nah, bagi kalian yang masih bujang, itu TKO-nya 1, tidak kawin, tidak ada tanggungan. Tapi yang sudah punya keluarga, TKO-nya TK1 atau tidak kena pajak 1 ya. Misalnya ini saya. Oh, sekarang 58 juta teman-teman. Waktu itu 60 juta. 63, sekarang 58 ya. Jadi bayarnya ini 75. Oh, ini peraturannya berubah berarti. Coba kalau kita punya anak 2. Nah, ini baru 63 juta. Ternyata pajaknya itu berubah. Ya. Jadi semisal kita anaknya 1. Harusnya waktu 2021 penghasilan saya 60 juta, 2022 penghasilannya misalnya karena pandemi ya, atau misalnya karena deflasi saya kena pemecatan misalnya, atau kita pindah bekerja di tempat yang lain sehingga penghasilan kita dalam 1 bulan itu misalnya 2 juta misalnya ya. Coba kita cek ya. 2 juta misalnya nih, kita cek pakai kalkulator ya. Misalnya penghasilan kita 2 juta. Dalam 1 bulan dikalikan 12. Otomatis kurang dari 60 juta. Penghasilan kita itu 24 juta sebenarnya, misalnya ya. Atau penghasilan teman-teman sebagai tukang bangunan misalnya, kadang kerja kadang enggak, 1.500.000 misalnya. Dikalikan 12. Ternyata cuma 18 juta, diisi aja di sini. Diisi ya. Ini kita nggak berbohong ya teman-teman ya. Penghasilan 60 juta itu 1 bulan 5 juta loh. Tapi kenyataannya di daerah kita itu penghasilan 5 juta itu sangat banyak sekali. Jadi kita isi aja 2 juta kali 12 yaitu 48 juta. Dan tanggungan anak 1 itu ya kita nggak bayar pajak. Ya, nihil misalnya nih. Yang lain udah nggak usah diisi lah. Berikutnya. Kemudian ini penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Ini kosongin aja. Kemudian daftar harta dan kewajiban. Harta ini kalau kalian punya motor, mobil atas nama kalian, punya tanah, punya rumah atas nama kalian. Di sini emang saya nggak punya, ya nggak usah. Berikutnya. Sampai terakhir di pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Setuju? Setuju. Selanjutnya, klik. Ditunggu ya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. SPT Anda jenis formulir 1770 SS pada tahun 2022 itu
pembetulannya nggak nol, statusnya nihil, catatan lengkap. Kemudian kita verifikasi ya, ambil kode verifikasi di sini, set. Nah, kode verifikasi itu akan kita kirim kemana? WA bisa, email bisa. Saya kirim ke email aja ya. Nah, setelah saya kirim ke email, oke, karena HP saya itu untuk merekam. Nah, kita cek ke email ya. Cek ke email. Nah, kita dapat informasi dari orang pajak ini. Oke, kode verifikasi Anda adalah 83C154. Nah, masukkan 83C1. Masukkan ke sini 83C154. Coba 83C154 betul. Kirim SPT. Oh, huruf besar sama kecilnya harus sesuai. 83C154. Kirim. Penghasilan Anda di bawah PTKP berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib. Ya, ini ya. Anda tidak wajib membayar pajak. Berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak non efektif. Nah, harusnya bisa diajukan ini permohonan WPNE dulu di sini. Nah, ini saya baru tahu, dulu nggak seperti ini. Nah, ini kita ajukan permohonan pajak non efektif. Jadi nanti kita nggak perlu buat laporan tahunan. Karena penghasilan kita 2 juta sangat rendah ya. Jadi kita nggak usah sok-sokan lah kita nggak usah sok-sokan ya bikin laporan seperti ini ya. Kemudian setelah diisi semua, kita berikan ini penilaian puas atau tidak puas. Puas. Nah, akhirnya bisa di sini ya. 2022. Nihil. Oke. Nah, ini mau dilanjut boleh, nggak dilanjut juga boleh. Formulir permohonan penetapan ini wajib pajak non efektif. Oke. Bagaimana teman-teman setelah kita lihat tadi cara membayar pajak, kita akhirnya tahu ya bagaimana cara bayar pajak secara online. Kita nggak harus datang ke kantor pajak. Kemudian kalau kita ada masalah, misalnya usahanya bangkrut, kemudian sudah nggak beternak, kemudian ternyata usaha kita itu mengalami penurunan produksi atau berbagai macam masalah, sehingga untuk biaya hidup aja susah. Akhirnya kita bisa bayar secara online ya. Jadi bisa diubah itu nominal pajaknya berapa. Nah, itu saya hanya ngajarin satu ya teman-teman ya. Yang lainnya bisa kalian otak-atik sendiri atau bisa kalian pelajari sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi disclaimer ya teman-teman ya. Di sini saya bukan mengajak kalian untuk tidak membayar pajak. Bukan saya mengajak kalian untuk berbohong. Tetapi ini adalah digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kita tidak bisa untuk hidup aja susah, misalnya seperti itu ya. Saya menolong kalian kalau misalnya kalian punya masalah, saya tolong dengan saya kasih solusi. Tapi sampai kapan peraturan-peraturan yang ada di pajak itu kita harus update ya. Kita nggak tahu peraturan bayar pajak secara mandiri itu bisa sampai kapan. Jadi otomatis kita harus update skill, update keilmuan tentang apa yang harus kita lakukan di lini bisnis di dalam peternakan. Oke? Mungkin sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum.